Perkenalkan, saya Lasma Ria Manalu dengan NIM 201402080 dari Komb, Prodi Teknologi Informasi 2020 dari Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan instalasi dan konfigurasi DNS, web, mail, file, dan chatty server dengan menggunakan VirtualBox. Di sini saya sudah membuat satu server dengan nama NIM Tubes SAS yang saya cloning dari server kosong yang saya punya. Di sini kita tinggal mengklik tombol mulai untuk memulai server dan kita tunggu sampai muncul di layar tampilan login. Kita tunggu. Baiklah, kita login, masukkan password, enter. Nah, di sini server kita sudah berhasil berjalan. Di sini saya akan membahas tentang konfigurasi dari DNS server terlebih dahulu. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu memberikan perintah sudo untuk masuk ke dalam root, masukkan password. Nah, setelah itu kita harus melakukan pengupgradean dengan perintah apt-get upgrade. Enter. Di sini kita bisa dapat memasukkan perintah Y atau enter saja. Kita tunggu sampai proses pengupgradean selesai. Setelah selesai melakukan pengupgradean, maka selanjutnya kita harus melakukan pengupdatean dengan menggunakan perintah apt-get update. Enter. Kita tunggu sampai proses pengupdatean selesai. Setelah selesai melakukan pengupdatean, kita dapat memasukkan perintah clear untuk membersihkan tampilan server agar lebih rapi saja. Maka perintah ini bersifat opsional, bisa dilakukan dan bisa tidak. Enter. Kemudian kita akan memeriksa IP address yang kita miliki dengan menggunakan perintah ifconfig. Nah, di sini muncul alert bahwa kita harus melakukan instalasi NetTools terlebih dahulu agar dapat menggunakan perintah ifconfig untuk melihat IP address kita. Maka kita harus memasukkan perintah berikut. Enter. Kita tunggu.
Setelah itu barulah kita bisa memeriksa IP address kita dengan menggunakan perintah ifconfig. Nah, di sini IP address yang saya miliki yaitu 192.168.221.222. Kita dapat menghafalnya ataupun dapat mencatatnya. Kemudian langkah pertamanya kita untuk melakukan konfigurasi DNS ini, kita akan menginstal bin 9 terlebih dahulu dengan menggunakan perintah apt install bin 9. Enter. Enter. Kita tunggu sampai proses penginstalan berhasil. Setelah berhasil, kita akan mengedit data yang ada di file name.conf.options dengan perintah berikut. Yaitu perintah nano etc bin name.conf.options. Enter. Di sini kita memasukkan IP address kita yaitu di bawah forwarders 192.168.221.222. Kemudian kita akan menyimpan data tersebut dengan Ctrl S lalu Ctrl X. Kemudian selanjutnya kita memasukkan perintah berikut dengan perintah berikut kita akan mengedit file yang ada di name.conf.local. Enter. Sepertinya terjadi kesalahan sintaks. Nano etc bin name.conf.local. Nah, di sini kita menambahkan beberapa data di paling bawah, yaitu data zone seperti berikut. Di sini lasma.com merupakan nama domain yang akan saya buat. Kemudian ini file dari domain yang kita buat. Kemudian di bawahnya di sini kita memasukkan IP address kita dari 3 angka 2 terakhir, di mana tadi IP address saya yaitu 221.168.192. Kemudian in@r. Di sini kita membuat file
dengan DB192. Kemudian kita akan menyimpan datanya, Ctrl S, kemudian Ctrl X. Setelah itu, kita akan mengcopy DB lokal ke DB plasma.com, yaitu DB domain yang sudah kita buat tadi dengan perintah cp etc bin db lokal etc bin db dblasma.com, enter. Setelah itu kita akan mengedit file yang ada di dblasma.com tersebut, yaitu db domain yang sudah kita buat dengan menggunakan perintah nano etc bin db plasma.com. Nah, di sini kita mengubah localhost menjadi domain kita tadi. Di sini juga. Kemudian pada bagian bawah ini juga sama. Di sini kita memasukkan IP address kita. Kemudian pada bagian bawah kita menambahkan data NS. Dan IP address kita. Kemudian simpan data, Ctrl S, Ctrl X. Simpan data, Ctrl S, Ctrl X. Setelah itu, kita melakukan hal yang sama dengan file db127 dan db192, di mana kita mengcopy db1127 ke db192 dengan menggunakan perintah cp etc bin db127 etc bin db192, enter. Selanjutnya kita akan mengedit file yang ada di db192 tadi dengan menggunakan perintah nano etc bin db192, enter. Di sini kita mengubah localhost menjadi ns nama domain kita. plasma.com. Di sini nama domain kita. Kemudian di bawahnya kita mengubah localhost ini menjadi ns dan localhost yang di bawahnya menjadi ns nama domain kita. Kemudian 100 ini diubah menjadi tiga angka terakhir IP address yang kita miliki.
di mana IP address yang saya miliki 3 angka terakhirnya itu adalah 222, kemudian simpan, Ctrl S, kemudian Ctrl X. Setelah itu, kita akan mengedit file yang ada di resolve.conf dengan menggunakan perintah nano etc resolve.conf. Salah. Nano tunggu sebentar, terjadi kesalahan sintaks. Jadi kita lupa membuat tanda garis miring baru etc garing resolve.conf. Nah, di sini kita mengubahnya menjadi IP address kita 192.168.221.222, kemudian simpan, Ctrl S dan Ctrl S, Ctrl X. Nah, setelah itu masukkan perintah sistem ctl restart bin 9 untuk menyimpan semua atau untuk mengupdate semua konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Sistem ctl restart bin 9. Enter. Kemudian masukkan perintah nslookup nama domain kita tadi untuk memastikan apakah domain kita berhasil dibuat, yaitu nslookup_plasma.com. Enter. Baiklah, kita masukkan ulang. Terjadi kesalahan. Baiklah, setelah melakukan atau memulai server kembali dan melakukan semua konfigurasi ulang, maka kita masukkan lagi perintah nslookup nama domain kita, yaitu di sini lasma.com, untuk memastikan apakah domain kita berhasil dibuat. Enter. Jika muncul tampilan seperti di layar, itu artinya nama domain kita sudah berhasil berjalan. Nah, dengan demikian proses instalasi dan konfigurasi DNS server telah berhasil. Baiklah, untuk melanjutkan proses instalasi dan konfigurasi dari web server, kita harus mengklik tombol mulai lagi.
Pada proses instalasi dan konfigurasi web server ini, saya akan menggunakan Apache 2. Kita tunggu server berjalan. Di sini kita harus melakukan login ulang, masukkan password. Nah, server sudah berjalan. Langkah pertama, kita melakukan sudo su kembali untuk masuk ke dalam root kita. Kemudian setelah itu melakukan pengupdatean dengan apt get update. Barulah kita menginstal Apache 2 dengan menggunakan perintah apt install Apache 2. Enter. Enter. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, untuk memastikan atau mencek apakah Apache 2 sudah benar-benar sudah berhasil terinstall, kita dapat menggunakan perintah uvw applist. Enter. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa Apache tadi sudah berhasil terinstall. Kita dapat clear. Nah, selanjutnya kita dapat mencek IP address kita terlebih dahulu sama dengan perintah yang sebelumnya, yaitu dengan menggunakan perintah ifconfig. Nah, di sini IP address-nya yaitu 192.168.221 dan .222. Kemudian setelah itu kita dapat memasukkan perintah berikut. Dan di sini nama domain kita tadi. Garing HTML. Enter. Kemudian
Setelah itu masukkan perintah chown nama domain, enter, kemudian selanjutnya kita ulang. Harusnya kita memasukkan HTML-nya juga dengan seperti berikut. Kesalahan sintak, kita ulangi. Barulah kita melanjut ke perintah chmod, yaitu seperti berikut. HTML. Enter. Kemudian kita akan mengedit file index.html dengan memasukkan perintah nano www nama domain html index.html. Enter. Di sini kita memasukkan data seperti berikut.
Setelah selesai, kita dapat menyimpannya dengan Ctrl S, kemudian Ctrl X. Setelah itu, kita akan mengedit file yang ada di Apache 2 nama domain.conf, yaitu dengan menggunakan perintah seperti berikut. Sites available, nama domain .com.conf. Enter. Di sini kita memasukkan data seperti berikut. Server admin lalu sintak penutupnya. Satu data lagi setelah error log. Itu custom log.
Ini tadi salah. Ini harusnya error.log. Kemudian simpan data dengan Ctrl S, Ctrl X. Kemudian selanjutnya masukkan perintah add to site nama domain. Kemudian perintah add to the site 000 default.conf. Add to site kemudian masukkan perintah sistem shtl reset apache terlebih dahulu. Lalu setelah itu masukkan perintah apache 2ctl config test. Kemudian kita akan mengedit file server name pada Apache 2 dengan memberikan perintah seperti berikut. Sebelumnya kita di sini ada kesalahan sintaks. Kita coba memasukkan perintah add
to conf adwenconf server name. To enconf server name. Jika tidak bisa, kemudian kita memasukkan perintah apache 2 ctl config plus. Kemudian masukkan perintah nano etc apache 2 conf available server name dot conf. Kemudian kita memasukkan data seperti berikut. Server name, nama domain. Kemudian simpan, Ctrl S, Ctrl X. Setelah itu, untuk mengaktifkan konfigurasi yang sudah kita buat tadi dengan memasukkan perintah to enconf server name, enter. Kemudian melakukan atau memberikan perintah apache 2 ctl config test, enter. Setelah ditampilkan di layar sintaks oke. Selanjutnya kita membuka browser dengan memasukkan IP address yang kita miliki untuk melihat file .html tadi apakah berhasil atau belum dijalankan. Buka browser. Harusnya tidak muncul seperti ini karena kita tadi sudah memberikan data index.html. Kita coba mengulanginya.
mungkin ada kesalahan di bagian pengeditan file tadi. Clear. Sepertinya kita lupa melakukan sistem shuttle restart Apache 2 dan tadi jadi kesalahan pengisian data pada index.html. Maka setelah sudah saya perbaiki dan saya membuka browser saya dan muncul halaman ini sesuai dengan index.html yang sudah kita buat tadi, maka dengan demikian proses instalasi dan konfigurasi dari web server telah berhasil. Kemudian akan dilanjut ke proses instalasi dan konfigurasi dari mail server. Untuk melanjutkan ke tahap instalasi dan konfigurasi dari mail server, saya melakukan login kembali dan melakukan sudo su untuk masuk ke root, kemudian melakukan pengupdatean yaitu dengan perintah apt-get update dan memeriksa IP address dengan ifconfig, dan kemudian untuk memulai konfigurasi dari mail server, masukkan perintah nano etc host untuk mengedit data pada file host, di mana kita memasukkan IP address kita, kemudian mengubah yang tadinya lasma.com menjadi lasma.net karena untuk mail server ini kita menggunakan telnet. Kemudian di bawahnya juga lakukan hal yang sama, yaitu memasukkan IP address, kemudian memasukkan nama domain kita tadi dan menambahkan mail pada bagian awalnya, yaitu menjadi mail.lasma.net. Kemudian untuk menyimpan datanya Ctrl S, Ctrl X. Selanjutnya kita harus menginstal Postfix dengan menggunakan perintah apt install Postfix. Setelah itu, di sini artinya kita tadi sudah melakukan install. Lalu untuk mengedit file yang ada di main.cf, kita masukkan perintah nano etc postfix mail.cf. Terjadi typo, nano etc postfix main.cf. Nah, kemudian kita beralih ke paling bawah data. Kita menambahkan data home mailbox
sama dengan Meldir garing, periksa kembali apakah ada typo atau tidak. Setelah itu simpan data dengan Ctrl S, kemudian Ctrl X. Setelah itu masukkan perintah service postfix restart untuk merestart postfix. Service postfix restart, atau untuk menyimpan konfigurasi-konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Kemudian kita membuat directory baru dengan menggunakan perintah mkdir etc scale garing meldir. Di sini karena kita tadi sudah membuat file tersebut, jadi kita tidak perlu melakukannya lagi. Untuk melakukan konfigurasi ulang pada postfix, kita menggunakan perintah dpkg min reconfigure postfix. dpkg reconfigure postfix, kemudian enter. Nah, di sini kita tinggal klik enter, langsung kita okekan saja. Kemudian penerima shellroot dan ini kita kosongkan, kemudian oke. Di sini kita masukkan nama domain kita yang .net tadi, kemudian titik localhost. Kemudian oke. Di sini kita pilih 0, oke. Untuk jaringan lokalnya, satu dua tujuh titik nol garing 8, kemudian IP address 192.168.221, di mana 3 angka terakhir diganti menjadi 0 garing 24, lalu 0.0.0.0. Garing 0. Setelah itu kita bisa oke. Pada bagian ini kita langsung tekan saja oke. Kemudian pada bagian ini juga kita tekan oke. Di sini kita memilih IPv4, oke. Setelah berhasil berjalan, kita memasukkan perintah service postfix restart kembali. Setelah itu,
kita melakukan instalasi Courier dengan menggunakan perintah apt get install Courier image. Courier image spasi Courier pop spasi menu. Kita memastikan bahwa tidak ada kesalahan sintak, kita dapat klik tombol enter. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah itu kita entarkan saja, yaitu dengan pilihan no. Oke. Proses instalasi berjalan. Setelah proses instalasi selesai, maka kita dapat melakukan restart kembali pada postfix kita dengan perintah seperti tadi juga, yaitu service postfix restart. Nah, kita masukkan service postfix restart, enter. Kemudian melakukan ulang Courier pop tadi dengan menggunakan perintah service Courier pop service Courier pop restart dan service Courier image restart. Enter. Setelah itu kita akan menambahkan user dengan menggunakan perintah add user dan nama user yang akan kita tambahkan. Di sini saya akan menambahkan user dengan nama Ria. Enter. Masukkan passwordnya. Sini saya buat Ria23. Enter. Masukkan nama. Masukkan ulang password. Enter. Pada bagian ini kita enter-enterkan saja. Karena bersifat opsional dapat kita isi ataupun tidak. Di sini kita dapat menekan tombol ya atau enter. Kemudian kita tambahkan user baru lagi. Di sini saya membuat user baru dengan nama Lily dengan menggunakan perintah yang sama dengan menggunakan perintah add user Lily.
kemudian enter, masukkan password untuk si Lili ini. Di sini saya masukkan password Lili52, kemudian enter, masukkan kembali, enter, Y atau enter. Setelah itu kita jalankan domain kita tadi dengan perintah telnet nama domain .net. Telnet nama domain tadi yaitu lasma.net. Di sini angka 25 merupakan IP address dari pengirim. Enter. Kita ketik ulang mail from Ria, enter, penerima reception to Lili, kemudian enter, kemudian data, enter. Setelah itu kita masukkan isi mail yang akan kita kirimkan. Di sini saya akan menulis atau mengetik halo, how are you, long time no see. Kemudian enter, kemudian quit untuk keluar dari mail, enter, titik, enter. Setelah itu kita masukkan perintah quit lagi. Maka kita sudah keluar dari mail tersebut. Kemudian kita masukkan perintah telnet nama domain kita tadi lasma.net, kemudian IP address dari penerima untuk melihat apakah mail atau pesan sudah terkirim, atau untuk mengetahui mail sudah terkirim atau belum kepada penerima. Tapi sebelumnya ini kita enterkan dulu. Nah, di sini kita memasukkan nama penerima kita tadi, yang dimana user Lili, kemudian enter.
Di sini saya akan melanjutkan ke tahap atau proses instalasi dan konfigurasi dari Chati server, yaitu dengan melakukan sudo terlebih dahulu untuk masuk ke dalam root, masukkan password, kemudian melakukan pengupdatean kembali pada server dengan perintah apt get update. Tunggu sampai proses pengupdatean selesai. Kemudian di sini langsung saja kita akan menginstal Chati dengan perintah apt get install Chati, enter. Tunggu sampai proses instalasi berhasil. Kemudian di sini kita memilih Apache 2, tik OK. Tunggu sampai prosesnya berhenti. Sebelumnya tadi saya sudah memasukkan password untuk
Chatty server yang akan saya gunakan ini yaitu dengan Lasmaria 231, kemudian mengisi ulang passwordnya yaitu Lasmaria 231, kemudian enter. Kemudian tunggu sampai proses selesai. Baiklah, setelah proses selesai, kita akan mencek IP address kita dengan menggunakan perintah ifconfig. IP address di sini 192.168.221.222. Enter. Nah, di sini kita melakukan login ke dalam Chatty dengan memasukkan username admin, kemudian passwordnya bisa menggunakan nama kita yang sudah kita masukkan tadi, yaitu Lasmaria 231. Kemudian login. Setelah login ke dalam Chatty server, ke dalam Chatty, maka proses instalasi dan konfigurasi Chatty server dapat dikatakan sudah berhasil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.